Oke, sampai berjumpa kembali dengan Kak Hilal, adik-adik. Kali ini kita akan membahas salah satu soal yang berhubungan dengan fluida statis. Soal ini merupakan kreasi saya sendiri, di mana soal ini berlevel HOTS, yaitu High Order Thinking Skill. Mengapa? Karena soal ini membutuhkan step-step atau fase-fase tertentu, sehingga soal ini bisa terselesaikan. Jadi tidak hanya sekedar tahu rumus, kemudian soal ini akan selesai, tapi membutuhkan trik bagaimana menyelesaikan soal ini. Oke, langsung saja kita akan menuju pembahasan soal tersebut. Saya akan membaca soal ini. Sebuah balok kayu berukuran 10 cm kali 10 cm kali 20 cm terapung pada zat cair bermassa jenis 900 kg per meter kubik seperti pada gambar. Bila sebongkah batu akan diletakkan di atas balok kayu sehingga menyebabkan balok kayu tercelup seluruhnya, perkirakan massa batu tersebut. Jadi maksud di soal di sini adalah adik-adik kita mendapatkan dua situasi, yaitu situasi pertama, batu belum diletakkan di atas kayu. Jadi kayu hanya tercelup 2/3 bagian. Mengapa? Karena yang sepertiga bagian itu muncul di udara. Nah, kondisi kedua, batu diletakkan di atas balok kayu sehingga menyebabkan balok kayu akan tenggelam, di mana menurut soal tercelup seluruhnya atau tercelup seluruhnya berarti seluruh volumenya itu tercelup ke dalam zat cair. Oke, mari kita selesaikan soal ini. Saya akan memulai dari kondisi kedua, yaitu di mana balok kayu tercelup seluruhnya akibat adanya batu yang diletakkan di atas balok kayu. Saya akan menggambar skema kejadian tersebut, yaitu seperti ini adik-adik. Kemudian ini balok kayunya, ini balok kayunya seperti ini. Nah, kemudian ada batunya ada di atas sini. Nah, ini batunya ya. Nah, kemudian kita lihat leveling airnya, yaitu menyebabkan tercelup seluruhnya seperti ini. Nah, ini adalah balok kayu tercelup seluruhnya. Oke. Nah, dari peristiwa ini adik-adik kita lihat kita akan menggambar gaya-gaya yang bekerja pada kondisi seperti ini. Kita tahu ketika ada suatu balok yang tercelup pada zat cair, baik tercelup sedikit mau tercelup banyak, maka akan muncul gaya Archimedes yang arahnya ke atas. Jadi saya akan lihat atau gambar, yaitu gaya Archimedes arahnya ke atas seperti ini. Kemudian karena kayu adalah benda, maka memiliki berat, yaitu W kayu seperti ini. Kemudian ada satu lagi, yaitu W-nya batu, belum kita lihat. Nah, W batu arahnya ke bawah adik-adik, karena menuju ke pusat gravitasi bumi. Nah, dari sini kita lihat bahwa terdapat 3 gaya yang bekerja pada sistem. Gaya-gaya ini terletak pada sumbu vertikal, automatically di sumbu Y. Maka kita akan menerapkan hukum-hukum pada fluida statis, yaitu khususnya di hukum Archimedes sekaligus hukum Newton 1. Mengapa hukum Newton 1? Karena kita lihat di sini ada 3 gaya yang bekerja pada kayu, sehingga kayu dalam posisi diam atau setimbang. Ingat hukum Newton 1, bila jumlah gaya itu sama dengan 0, maka benda tersebut akan diam atau bergerak dengan kecepatan tetap. Oke, di sini kita memakai syarat yang karena benda ini diam, yaitu balok kayunya diam pada posisi stabil di dalam permukaan air. Maka kita langsung menulis jumlah gaya di sumbu Y akan sama dengan 0. Kenapa? Karena bendanya, alasannya apa nih? Karena bendanya diam atau stabil di dalam zat cair. Oke, F Archimedes arahnya ke atas, maka plus Archimedes, kemudian minus W-nya kayu, kemudian minus W-nya batu akan sama dengan 0. Nah, kita tahu bahwa hukum Archimedes berbunyi rho fluida kali gravitasi kali volume yang tercelup. Nah, volume yang tercelup di sini adalah 100% atau seluruh bagian. Artinya
kita mencari volume totalnya, yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Kita masukkan hukum Archimedes, yaitu rho fluida kali gravity kali volume yang tercelup minus W kayu, kita pindah batunya ke kanan, minus W batu, karena kita ingin mencari W batu. Oke, kita masukkan angkanya 900, kemudian kali gravitasi yaitu 10, kemudian volume yang tercelup, panjang kali lebar kali tinggi, kita konversi ke meter semuanya, berarti 10 cm dibagi 100, 1/10 kali 1/10 kali 2/10. Oke, ini jawabannya. Kemudian minus W kayu, kita tidak tahu massa kayunya, kemudian minus W batu. Nah, dari sini sudah terlihat adik-adik ada dua variabel yang nggak diketahui, yaitu W kayu dan W batu. Maka kita akan stuck pada kondisi ini. Maka cukup kita simpan persamaan ini sebagai persamaan 1. Oke, kita selesaikan. Ada 0,3 buah di atas dan 0,3 buah di bawah, kita coret. Nah, berarti 9 kali 2 18, berarti 18 min W kayu sama dengan W batu. Oke, ini kita akan selesai di sini. Kita punya PR mencari W kayu dan W batu. Ada dua variabel yang tidak diketahui. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan ketika melihat dua variabel yang tidak diketahui seperti ini? Maka kita akan melihat soal ini, yaitu dengan melihat kondisi pertama, di mana tidak ada batu yang diletakkan di atas kayu, yang menyebabkan kayu hanya tercelup 2/3 bagian. Saya ulang, menyebabkan kayu tercelup 2/3. Mengapa 2/3? Karena yang 1/3 bagian itu muncul di permukaan udara. Oke, dengan cara pengulangan kita gambar kejadian kondisi pertama. Seperti ini adik-adik. Oke. Kemudian ini kayunya. Nah, ini fluidanya atau zat-zatnya. Nah, di sini yang tercelup hanya 2/3 bagian. Ini adalah 2/3 volume. Automatically kita bisa menyimpulkan 2/3 volume. Nah, kita mengulang seperti awal tadi, ada berapa gaya yang bekerja. Karena kayu tercelup, maka automatically muncul gaya Archimedes, arahnya ke atas. Seperti ini. Kemudian ada W-nya kayu. Nah, seperti ini W kayu. Nah, pada situasi pertama ini lebih simpel karena hanya ada dua gaya yang bekerja, yaitu dengan menggunakan cara seperti tadi. Saya akan coba menggunakan spidol kuning. Jumlah gaya pada sumbu Y akan sama dengan 0. Maka rumusnya ke atas positif F Archimedes minus W kayu akan sama dengan 0. Kenapa di sini hanya ada dua gaya? Kita lihat berdasarkan situasi hanya ada dua gaya. Nah, dengan menggunakan rumus yang seperti di atas, yaitu rho fluida Archimedes adalah rho fluida kali G kali volume yang tercelup. Maka kita masukkan 900, kemudian kali G 10-nya. Nah, kita pembedanya di sini, volume yang tercelup hanya 2/3. Maka kita berikan faktor pengali 2/3, yaitu 2/3 volume. 2/3 1/10, kemudian kali 1/10 kali 2/10. W kayu kita pindah ke kanan akan jadi positif. Nah, W kayu. Nah, kita selesaikan persamaan ini. Ada 0,3 buah di atas dan 0,3 buah di bawah, saling mencoret. Kemudian 3 dengan 9 saling mencoret, menyisakan 3. Nah, berarti 3 kali 2 6. 6 kali 2 12. Nah, dapat disimpulkan 12 Newton adalah W kayu. Nah, kita menghasilkan persamaan yang kedua. Nah, kita substitusi persamaan 2 ini ke persamaan 1. Yang ini tadi adik-adik. Ini persamaan 1. Oke, kita substitusi, yaitu 2
Persamaan 2 ke persamaan 1 menghasilkan 18 minus W kayunya 12 sama dengan W batu. Ingat W itu adalah perkalian massa dan gravity, berarti massa batu kali gravity. Kenapa kok kita menguraikan dalam massa batu? Karena yang ditanya di soal adalah massa batu. Oke, 18 dikurangi 12 adalah 6. 10-nya dipindah ke kiri jadi pembagi, berarti 6 per 10 Newton. Sorry ya, karena massa 6 per 10 kg sama dengan massa batu. Nah, sampai di sini sudah ketemu jawabannya. Artinya kalau didesimalkan 0,6 kg. Jadi ini adalah jawaban seperti permintaan soal. Oke, cukup jelas pembahasan soal ini. Kita akan membahas soal-soal yang lain di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.